Pemirsa, pekan ini perusahaan-perusahaan besar Indonesia telah merilis laporan keuangan kuartal ketiga 2025. Berbagai pencapaian besar berhasil diraih. Tidak heran saham emiten ini semakin diincar investor. Salah satunya adalah Gotoh. Kita akan mengupas kinerja Gotoh dan prospek saham Gotoh bersama dengan Senior Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Faras Farhan. Mas Faras, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Leo. Ya, kalau kita lihat Mas Faras, indeks kita belum lama juga dengar ya, Menteri Keuangan tuh mengatakan siap-siap loh, akhir tahun bisa 9.000 indeks, kemudian juga sekian tahun lagi akan naik. Kalau kita lihat pergerakan indeks saat ini, bagaimana Anda melihat saham-saham teknologi khususnya di bursa? Karena ada yang bilang itu kan saham-saham masa depan. Bagaimana, Mas? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang kalau untuk indeks secara keseluruhan ya, memang kan kemarin ketika hari Senin itu sempat ada penurunan yang cukup dalam. Oh iya. Kalau nggak salah sih sempat menuju 3,5%. Tapi habis itu rebound lagi karena memang sentimen MSCI. Nah, tapi kalau kita bicara IDX Tekno sendiri, ini memang salah satu sektor yang menurut saya sangat unik gitu. Karena kalau kita lihat sektor lain kan bisa kita analisa itu dengan dari top down. Sedangkan kalau Tekno ini kita harus bottom up. Kita memang harus case by case. Dan kalau kita lihat kinerjanya untuk IDX Tekno ini, saat ini memang investor itu benar-benar memperhatikan kinerja langsung dari segi operasi dan keuangan dari masing-masing perusahaan. Dan itu terwujud juga dengan ya beberapa emiten-emiten seperti Gotoh salah satunya yang nanti akan kita bahas. Hari ini naik 7% bahkan hingga ke harga 60 gitu. Nah, ini menunjukkan adanya sentimen positif gitu dari pasar terhadap kinerja Gotoh di third quarter ini. Seperti itu. Kenapa Anda tertarik dengan Gotoh ini? Karena kan kalau kita bicara misalnya ada saham server ya, DCI itu kan walaupun beberapa teman saya bilang wah udah ketinggalan zaman, kita nggak bisa ngejar lagi. Kenapa Gotoh, Mas Faras? Karena ya kalau kita boleh jujur ya, ini kan adalah produk yang kita pakai setiap hari. Dan kalau dulu kan bursa selalu mendorongnya pakai investasilah di saham yang kalian produknya pakai setiap hari juga gitu. Yang gampang diawasi ya? Gampang diawasi. Dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Dan kebetulan Gotoh juga ini saya mulai cukup ngikutin dari lama, dari sejak mereka merger, dari sejak IPO. Dan kenapa ini unik sekali? Karena memang kita sangat menantikan nih kapan akhirnya Gotoh bisa mencatatkan minimal EBITDA positif gitu. Dan alhamdulillah akhirnya itu terwujud juga gitu. Jadi appetite investor terhadap EBITDA positif itu terwujud di kuartal 3 ini gitu. Jadi ini menunjukkan kalau trajektori Gotoh ini sudah akan semakin positif untuk kedepannya. Itu EBITDA positif atau sebetulnya laba sebelum pajak? Kan kemarin baru rilis ya laporan triwulan ketiga Gotoh. Laba sebelum pajak yang disesuaikan itu 62 miliar rupiah. Betul. 62 ini tidak dalam kurung. Kalau di keuangan kan dalam kurung artinya minus. Ini bagaimana Anda melihat? Apakah memang going concern dari bisnis Gotoh ini berjalan dengan positif atau seperti apa? Ini sudah sangat positif ya, karena dulu ketika awal IPO sekali, saya ingat sekali dulu kita di analis community kita memvaluasi ya perusahaan teknologi seperti Gotoh itu kan menggunakan metriknya itu EV per revenue. Karena memang pada saat itu memang masih mengejar growth dari revenue itu sendiri. Tapi the fact that kalau sekarang Gotoh ini sudah bisa mencatatkan adjusted pre-tax profit yang positif, berarti mereka sudah one step sebelum akhirnya menjadi net profit yang positif. Itu menunjukkan adanya sinyal yang sangat positif sekali menurut saya. Karena memang laporan keuangan terutama untuk perusahaan tech company ya di tengah ekonomi dan ya global dan domestik yang lagi challenging terutama untuk tech company ini sangat positif sekali untuk sinyalnya. Jadi ya menurut saya sih ini juga terwujud ya dari harga saham yang ya saat ini juga lagi menaik. Kalau bicara arus kas positif ini maksudnya apa yang berbeda yang dilakukan Gotoh lately ini dengan sebelum-sebelumnya, Mas Faras? Nah, ini juga penting nih bagi para investor untuk memperlihatkan ya, karena kan kita biasanya terlalu fokus kepada laba bersih. Padahal sebenarnya laba bersih itu juga nggak semuanya cash. Karena kan yang paling penting cash is king. Nah, sedangkan kalau kita lihat arus kas positif itu tuh menandakan kalau perusahaan ini memang dia bisa mencatatkan kas yang bisa dialokasikan kembali kepada perusahaan untuk bisa ekspansi. Nah, ini adalah salah satu metrik yang menurut saya itu juga penting untuk dilihat. Selain itu dari laba bersih. Nah, jadi kalau laba bersih negatif itu kan bisa jadi berbagai macam hal. Ada pajak, ada lain-lainnya. Tapi kalau misalkan perusahaan bisa mencatat arus kas yang positif, ini menandakan perusahaan memiliki bahasanya bensin untuk bisa melaju lebih kencang lagi. Seperti itu. Bensinnya dan mesinnya sudah bekerja dengan baik begitu ya? Betul. Tinggal masalah net profitnya seperti apa. Tapi masih ada yang menanyakan ini, Mas Faras. Kalau kita lihat laba sebelum pajak tadi sudah positif 62 miliar ya. Tapi ada yang masih khawatir dengan bottom line-nya Gotoh. Ini bagaimana prospek ke depannya, bagaimana termasuk net profitnya seperti apa? Itu bagaimana?
Jadi gini, kalau di laporan keuangan itu memang ada salah satu aspek yang harus kita adjust ya, namanya share based compensation. Nah, itu kalau dalam peraturan keuangan memang harus kita sesuaikan. Jadi itu kan non cash expense. Itu adalah pengeluaran yang tidak keluar kas sama sekali. Jadi kalau misalkan metrik yang terutama menurut saya paling penting ya saat ini, yang penting itu adalah EBITDA-nya sudah positif atau belum. Karena EBITDA sudah positif, apalagi EBITDA Goto kalau nggak salah positif itu udah 800-an miliar gitu di 9 month ini. Itu aja sudah menandakan berarti mereka tuh sudah one step further untuk bisa net profit positif. Ini hanya tinggal menunggu waktu saja. Karena memang prediksi saya sebelumnya, Goto itu bisa mencatat net profit positif paling cepat itu di kuartal 4 2025. Itu sebelum saya tahu kalau ternyata kondisi ekonomi lagi seperti ini ya. Gitu. Tapi itu ekonomi masih relatif masih aman-aman saja. Masih tenang tuh, masih in good state gitu. Nah, jadi kalau misalkan melihat kondisi seperti ini, saya sih berharap tahun depan sih udah bisa net profit. Net profit tahun depan. Kita lihat juga EBITDA ya, tadi karena Mas Farah sudah bilang EBITDA, itu Goto di tahun 2025 menaikkan pedoman EBITDA yang disesuaikan dari angka 1,4 sampai 1,6 menjadi 1,8 bahkan hampir 2 triliun ya, 1,9 triliun. Betul. Ini artinya apa untuk investor baik yang sudah punya barang ataupun yang memang sebenarnya mulai mengincar, mulai menakar-nakar tapi masih belum yakin juga, bagaimana Mas? Karena kan ketika investor itu mereka ingin membeli suatu saham, mereka kan ingin melihat prospeknya. Apakah perusahaan ini bisa sustain, apakah perusahaan ini bisa profitable in the near future. Untuk tech company seperti Goto, dulu itu gamenya adalah seberapa panjang sih napasnya mereka punya. Nah, kalau mereka sudah mencatat EBITDA positif, ini tandanya mereka udah nggak mikirin nafas lagi. Mereka udah mikirin gimana caranya ini perusahaan untuk lari. Seperti itu. Nah, kalau misalkan perusahaan, apalagi emiten dari perusahaan teknologi yang memiliki manajemen yang profesional, mereka berani untuk menaikkan guidance untuk adjusted EBITDA dari 1,4 menjadi 1,8 triliun untuk tahun depan, itu tandanya adalah manajemen itu positif akan kinerja mereka. Apalagi mereka tahu tahun depan ekonomi kita kemungkinan masih akan sama-sama saja, atau mungkin masih banyak yang menyelimuti ketidakpastian. Tapi dengan begitu manajemen yakin, kayaknya tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Baik, kita naikkan guidance-nya. Dengan demikian, itu bisa memberikan ekspektasi yang positif bagi para investor untuk bisa membeli saham Goto, karena mereka tahu, manajemen saja sudah positif nih akan kinerja. Mereka yang mengoperasikan aja positif. Gimana kita seperti itu. Bicara soal bisnis Goto ini kan banyak atau heavy di consumer ya Mas Faras ya, dan katanya ekonomi Indonesia penuh tantangan nih di waktu-waktu ini. Bagaimana kemudian prospek bisnis Goto, kita akan bahas selepas jeda, dan pemirsa tetap bersama kami. Corporate Update kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Corporate Update. Kita masih membicarakan prospek saham teknologi, salah satunya Goto. Mas Faras, kalau bicara Goto, banyak orang masih pakai ya, dengan bukan hanya pakai, malah kelihatannya sudah mulai tergantung dengan pemakaian itu. Ada yang pakai beli makanan, ada yang beli ride hailing, Gojek begitu ya. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa fintech yang di dalam Goto ini. Kalau Anda lihat prospek bisnis Goto ini seperti apa? Jadi Goto ini uniknya adalah karena kalau di tech company itu yang penting adalah ekosistem. Bagaimana antara lini bisnis itu bisa bekerja sama dengan baik dan bisa bersinergi. Nah, yang saya lihat uniknya dari Goto ini itu tadi dia ada Gojek yang on demand service yang saya juga pakai tiap hari. Saya ke kantor tiap hari, itu saya pengguna Gojek abadi gitu. Terus dia juga ada fintechnya. Nah, ini emang satu kesatuan. Dan kedepannya mungkin yang saya lihat adalah on demand service ini akan tetap ada mau gimana pun gitu. Karena kan mereka juga penyumbang EBITDA terbesar Goto saat ini gitu. Tapi growth story-nya yang selalu saya gaungkan kepada Goto itu ada dari fintechnya. Karena fintech ini dia memiliki potensi margin yang besar. Dia juga potensi market yang besar juga, apalagi mereka juga punya backingan financing yang cukup signifikan ya. Jadi ini harusnya bisa menjadi pendorong nih untuk kedepannya. Maka dari itu saya kalau kepada investor selalu bilang, on demand service ini akan tetap ada. Gitu. Ini ibaratnya sama aja kayak Amazon punya e-commerce-nya gitu. Tapi untuk growth story-nya atau Amazon punya AWS, itu ada di fintech-nya Goto ini sendiri. Fintech Goto ini apa aja? Dia ada GoPay pinjam, GoPay tabungan, dan lainnya. Dan itu kan kita pakai setiap hari. Gitu. Kita pakai untuk bayar kris, kita pakai untuk belanja di e-commerce lainnya. Gitu.
Kinerjanya seperti apa kalau untuk yang fintech ini? Oh, itu sangat positif gitu. Itu Sangat sangat positif. Dia growth revenue-nya kalau nggak salah 70%-an lebih. Dari adjusted EBITDA itu kalau nggak salah sekitar 160-an miliar untuk di kuartal 3 itu sendiri gitu. Jadi kalau nggak salah dia itu penyumbang ketiga terbesar di EBITDA itu sendiri. Dengan mereka itu baru serius digaungkannya itu baru tahun lalu. Gitu. Sedangkan kalau di Massive kan udah dari lama. Dengan sangat cepat mereka bertumbuh begitu ya, maksudnya untuk yang fintechnya ini ya? Betul, hanya dalam waktu 2 tahun saja bisa bertumbuh secepat itu. Di tengah kondisi ekonomi yang masih challenging ya Mas Faras ya, kita bicara Indonesia, regional juga, Amerika menyumbangkan juga ketidakpastian global. Kira-kira apa yang akan bisa tetap menopang kinerja Goto ke depan? Karena untuk investor apalagi yang jangka panjang, kan mereka melihatnya prospek ke depannya. Katalisnya apa saja Mas? Kalau untuk Goto ini uniknya, yang saya selalu lihat ya, dulu ketika awal-awal mereka launching itu kan orang melihat itu sebagai kebutuhan tersier gitu. Tapi sekarang saya tersier ya? Tersier dulu. Tapi saat ini saya berani yakin itu jadi kebutuhan primer bahkan. Ya contoh saya pribadi deh gitu, saya ke kantor tiap hari ke SCBD itu kan selalu pakai Gojek gitu. Kalau Gojek lagi nggak ada, udah tuh saya nggak bisa ke kantor tuh. Beneran ini. Nah, jalan kaki jauh. Naik mobil gage ya kan. Nah, jadi ini sudah jadi kebutuhan primer. Jadi ini on demand service akan tetap ada dan growth-nya akan tetap ada. Cuman emang kalau kita di kalangan pasar modal, yang kita incar itu kan adalah pertumbuhan selanjutnya ini seperti apa. Nah, menurut saya yang akan digolongkan oleh Goto itu adalah si fintech ini sendiri, gitu. Karena ini dia memiliki market yang cukup besar dan lebih fleksibel. Itu bukan hanya bisa nge-serve on demand service, tapi bisa nge-serve ke e-commerce, bisa ke pembayaran lainnya, bisa ke pinjaman, bisa kemana-mana. Ini adalah salah satu bisnis yang lebih fleksibel dan menurut saya ini sangat cocok, apalagi saat ini di tengah ekonomi yang lagi tidak pasti ini ya, gitu. Ini yang akan menjadi growth story Goto ke depannya. Fintech ini kan tentunya banyak pesaingnya juga ya Mas Faras ya. Bagaimana kemudian kita bisa lihat kontribusi atau keunggulan dari fintech dalam Goto ini compare to other competitors, karena bicara fintech konon katanya sekarang sedang menghadapi winter juga katanya. Bagaimana Mas Faras? Iya, memang kayaknya winter bukan di fintech doang ya, ada di semua industri, bahkan kayak kemarin Amazon mereka nge-lay off banyak employee, UPS dan lain-lainnya. Memang kunci dari fintech itu satu, ekosistem. Kalau cuman hanya bikin perusahaan fintech tapi tidak ada ekosistem lainnya, produk offeringnya tidak akan bisa menang. Ekosistem di sini seperti apa misalnya? Ekosistem ini dalam artian harus ada sinergi dengan bisnis lain. Contoh paling simpel misalkan dengan Gojek gitu. Dengan Gojek misalkan nih saya lagi buru-buru, saya belum top up GoPay segala macam, saya bisa pakai GoPay Pay Later. Saya misalkan mau buru-buru check out apa untuk ini, tapi saya belum top up ini, daripada lama saya bisa pakai GoPay Pay Later juga. Saya lagi butuh cash pinjam, saya bisa pakai GoPay pinjam. Jadi itu adalah hal-hal yang bisa ngedorong untuk fintech itu sendiri. Jadi berawal dari ekosistemnya dari dalam on demand service itu juga. Nah, dari situ bisa kita kembangkan akhirnya. Itu kan juga yang akhirnya digalangkan oleh fintech ya beberapa pemain fintech lainnya seperti itu. Jadi memang kuncinya itu adalah dari ekosistem dan sinergi. Di pasar modal investor kan beragam ya Mas Faras ya. Ada yang kalau bisa one day trading saja, tidak mau pegang saham, tidak mau pegang barang, yang penting cuan. Lalu kemudian ada juga yang long term, very long term. Tapi kalau kita khususkan ke investor retail, itu seperti apa harusnya sikap, strategi, dan juga time horizon ya untuk holding period mereka kepada saham Goto ini? Kalau untuk Goto ini kembali lagi kita di Mirai Asset selalu mengedukasi kepada investor retail, karena kebetulan kita memang terbanyak itu retail. Itu untuk jangan FOMO. Jadi kita benar-benar harus bisa do our homework. Jadi kita benar-benar harus bisa menganalisa detail bagaimana perusahaan ini. Spesifik kepada Goto, kalau saya sendiri ngelihatnya, apalagi dengan saat itu udah EBITDA positif dan mereka juga tinggal mendorong fintechnya lebih maju lagi. Ini lebih kepada long term company gitu. Selayaknya misalkan bagaimana investor di zaman 2000-an mereka memegang suatu tech company di Amerika, ya itu kan mereka kalau profitnya kita pegang cuman berapa, 6 bulan 1 tahun kan juga masih nggak kerasa. Tidak berasa, baru berasanya tuh ketika mereka bisa bertumbuh gitu. Jadi memang bagi investor yang ingin memiliki Goto atau sudah ada di dalam Goto, itu yang paling penting adalah kita pantau terus bagaimana manajemen mengeksekusi strategi mereka, dan itu juga akan tercermin di kinerja laporan keuangan. Dan itu terbukti di kuartal 3 ini, itu sebenarnya di kuartal 3 ini itu udah digalakkan oleh manajemen itu dari kuartal sebelumnya. Dan itu terwujud di kuartal 3 ini. Makanya kuartal 3-nya bagus, harga saham juga sekarang tercermin seperti itu. Mas Faras tadi sebut saham-saham teknologi di Amerika ya bandingan ya. Kalau bicara Gotonya, holding periodnya tuh bagaimana? Kan banyak investor retail yang mengatakan bisa nggak dalam sebulan cuan 30% kan begitu. Ini banyak yang punya pikiran begitu. Untuk Goto itu
yang paling bijak holding period, lalu time horizonnya seperti apa? Menurut saya sih kayaknya more than 2 years sih, more than 2 or 3 years. Karena memang ketika kita investasi di Goto itu memang kita akan bertumbuh bersama. Kan seperti motonya Goto, go far, go together. Go far? Go far, go together. Go together. Itu kan motonya Goto juga. Gitu. Jadi memang ya itu juga adalah message yang ingin disampaikan dari manajemen kepada pemegang saham gitu. Ketika Anda berinvestasi di perusahaan Goto, ya ini kita akan berjalan bersama gitu. Kita akan naik Gojek bersama gitu. Nah, kalau misalkan memang yang diincar itu return 30% dalam 1 bulan, ya mungkin Goto itu bukan untuk Anda. Tapi kalau memang yang Anda incar itu adalah bertumbuh dengan perusahaan yang tadinya mengejar pertumbuhan revenue sangat cepat hingga menjadi profitable, nah mungkin Goto itu bisa jadi untuk Anda. Jangan FOMO, tapi kalau misalnya, ini kan namanya juga sama dengan indeks tadi ya, di bagian awal tadi Mas Faras mengatakan beberapa waktu kita pernah mengalami dalam 1 hari itu koreksi besar. Dalam perjalanan menuju time horizon tadi itu, kalau kemudian Goto mengalami koreksi, boleh nggak kemudian panik begitu, kita cut loss saja lah, mumpung masih sedikit. Atau memang ya tadi stick to target investasi untuk time horizonnya itu? Kalau dalam berinvestasi namanya koreksi kan pasti akan ada kan, gitu. Nah ini kembali lagi adanya perbedaan antara pasar, antara price sama value. Nah, kalau memang menurut para investor itu value atau fundamental dari Goto itu tetap intact, tapi tiba-tiba ada koreksi, mungkin karena faktor eksternal, ya misalkan kayak kemarin tiba-tiba Liberation Day atau gimana. Nah, itu mungkin menjadi momentum adanya mispricing, yang menjadi buying opportunity. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalkan memang ini sudah mencapai target price tertentu bagi masing-masing, karena kan kita semua punya target beda-beda kan. Betul. Kalau sudah mencapai targetnya, ya tidak masalah, tiga ingin take profit. Tapi memang kalau tidak memiliki target price secara spesifik, menurut saya sih apabila dengan trajektori seperti ini ya, ini bisa menjadi konsiderasi untuk long term holding. Seperti itu. Strateginya apa? Buy on weakness atau accumulate setiap waktu atau seperti apa yang paling bijak ya untuk investor khususnya retail, Mas Faras? Kalau retail kan banyak ya strateginya ya. Ada yang lump sum, ada yang tiap bulan, tiap habis gajian mereka masukin, ada yang dapat duit dingin tiba-tiba langsung masukin. Nah kalau itu sih kembali lagi diversifikasi itu penting. Cuman kalau misalkan memang ingin berinvestasi terutama di perusahaan-perusahaan teknologi seperti Goto ini, mungkin bisa dilakukan apa ya bahasanya dicicil lah gitu, diakumulasi sambil tetap kita pantau juga gitu. Jadi ini yang kita pengen dorong juga di Mirai Asset itu adalah kita bukan cuma hanya beli saham, tapi kita beli perusahaannya, kita tahu perusahaannya itu apa, kita tahu apa yang kita beli. Invest your time before you invest your money ya. Betul, kalau tidak salah itu yang dikatakan Buffett. Terima kasih Senior Equity Research Analyst Mirai Asset Sekuritas Faras Farhan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mas Faras. Selamat pagi, terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Zona Bisnis akan kembali selepas jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.